Baik, kita langsung, Ustadz sudah siap kan ya? Iya, boleh dimulai. Alhamdulillah. Sekarang memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti Mauizul Hasanah disampaikan oleh Ustadz Fatih Berdada, LCMA, pada Bapak Ustadz dan Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Al-hadirat, ibu-ibu, ukhti dan akhwat dari MPO ya, Majelis Perantau Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena ini agak terlambat bergabung bersama ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya atau ukhti dan akhwat semuanya, karena tadi pagi saya sempat diminta dosen penguji disertasi saya untuk ke rumah beliau jam 9 pagi. Kebetulan rumahnya di Pamulang dan saya tinggal di Bekasi. Jadi sempat saya komunikasi dengan Ustadz Fauzi dari Domba Duafa untuk meminta mencari pengganti saya untuk siang hari ini, karena estimasi saya dari Bekasi ke Pamulang ya cukup jauh, pulangnya juga takutnya nggak bisa sampai di rumah pada waktu yang ditentukan. Pokoknya sampai kata Ustaz Fauzi, ya pokoknya nanti kalau masih di mobil ya sambil di mobil gitu. Cuma alhamdulillah tadi di sana tidak begitu lama dan di perjalanan juga tidak macet, jadi bisa kekejar waktu, walaupun ya ini masih belum bisa dimulai dari awal. Saya tadi hadir bersama ibu atau akhwat semuanya, atau mudah-mudahan kita masih bisa istifadah, masih bisa sama-sama sharing di forum MPO kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya robbal alamin. Yang berikutnya, saya pada kesempatan kali ini kebetulan sesuai dengan materi yang disampaikan kepada saya, atau silabus juknis lah yang disampaikan kepada saya adalah praktek sholat ya, karena di pertemuan yang sebelumnya sudah ada pembahasan tentang hal-hal yang prinsip di dalam sholat. Makanya yang saya sampaikan waktu itu sesuai dengan petunjuk adalah syaratnya sholat, lalu kemudian rukunnya sholat, dan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Karena ini disebut prinsip. Kalau tidak melakukan rukun, ya berarti tidak sah sholatnya. Tidak melakukan syarat, juga tidak sah sholatnya. Kalau melakukan yang membatalkan, berarti juga tidak sah sholatnya. Adapun perkara-perkara yang disunnahkan di dalam sholat atau perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat, ini disebutnya bukan hal yang prinsip. Ya, artinya kalau yang sunnah dilakukan itu tidak akan menambahkan keabsahan sholat, hanya menambahkan keutamaan sholat yang kita lakukan, kualitasnya saja ditambah. Begitu juga kalau misalkan hal yang makruh kita lakukan dalam sholat, maka
itu tidak akan membuat sholat kita batal, hanya mengurangi keutamaan sholat yang kita lakukan. Jadi yang kita tekankan syaratnya, kemudian rukunnya, dan terakhir adalah hal yang membatalkan di dalam sholat. Nah sekarang materinya adalah praktek sholat. Saya agak bingung karena ini medianya online. Kalau medianya tatap muka, bisa bisa langsung gitu ya, ada contoh gerakan, atau juga misalkan saya bisa meminta salah satu peserta untuk mencontohkan atau mengikuti gerakan tersebut. Karena media online melalui Zoom, bagaimana menurut Ibu atau akhwat semuanya? Kalau menurut saya ada yang praktek satu orang, ada yang di kantor aja volunteernya gitu. Yang di kantor kan di DD tuh banyak tuh. Ada mukenanya juga kalau saya ini share screen itu, jadi kirim gambarnya aja gitu. Oh gitu, gambar gerakan sholat. Gerakannya. Ya, ini saya sempat mencoba mencari sumber-sumber, contohnya misalkan video gitu ya, yang menjelaskan tentang gerakan sholat. Videonya adanya di YouTube gitu. Tapi mungkin apakah ini nanti sebetulnya Ibu atau akhwat sendiri bisa mencari ke sana atau bagaimana, atau memang mau ditampilkan video dulu? boleh Ustadz, gimana Ustadz aja, gimana baiknya. Oh gitu ya. Nanti setelah itu misalkan saya minta salah satu daripada peserta, Ibu atau akhwat di sana yang mencontohkan, bisa juga. Tanya yang di kantor, Mbak, itu di kantor nanti. Kan di sini. Oh, yang di kantor? Di kantor lagi free itu. Maksudnya ada mukenanya juga gitu. Ada. Siapa nih? Akun atas nama siapa yang di kantor? Coba tanya Bu Rusmi deh. Bu Rusmi, ada Bu Rusmi. Tadi si WA saya ini. Bu Lili di kantor. Oh, alhamdulillah. Ada Bu Lili ini yang menyambung, merespons bahwa dia sedang di kantor ya, Bu Lili ya. Ide. Alhamdulillah. Berarti nanti bisa membantu kawan-kawan yang lain untuk menjadi volunteer ya. Nanti setelah itu ya bisa kita sama-sama melihat atau mengkoreksi, atau nanti sambil tanya jawab biar lebih biar lebih interaktif ya. Karena pertemuan pertama lalu saya juga agak kurang pas karena terlalu banyak materi, syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat, akhirnya harus di stop oleh Mbak email. Iya, oleh Mbak Emil. Ya, mohon maaf saya lupa lagi namanya. Ya karena kemarin terlalu banyak materi yang saya sampaikan, jadi kurang interaktif. Nah, mudah-mudahan yang sekarang ini sifatnya lebih interaktif saja gitu ya. Coba saya akan sajikan yang
Share screen. Oh, salah. Sudah kelihatan ya, Bu ya? Udah, Ustaz. Baik. Kelihatan, Ustaz. Kita mulai, tapi biasanya saya harus mengklik sesuatu supaya suaranya ikut muncul ya. Saya tes dulu. Suara sudah kedengaran belum, Bu? Terdengar, Ustaz. Terdengar ya, alhamdulillah. Nggak ada suaranya, Ustaz, maafkan. Belum ada suaranya, Bu ya? Belum, cuman gerakannya aja ada. Ya, berarti saya tadi harus mengklik sesuatu ketika masuk. Nah, di sini share komputer sound. Maaf, tadi lupa. Takbiratul ihram mempunyai makna ketika seseorang mengangkat tangan ke atas sebagai simbol kalau kita melempar, membuang segala sesuatu yang ada di dalam hati dan minda kita daripada perkara-perkara keduniaan ke belakang. Sementara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan simbol membuang segala sesuatu selain fokus kita kepada Allah, dibuang ke belakang dengan mengucapkan takbiratul ihram. Cara mengangkat tangan saya sudah jelaskan, dan posisi tangan ketika berada di atas. Yang pertama, telapak tangan dalam keadaan terbuka menghadap kepada Al-Qiblah. Apa yang kita tahu daripada sunnah takbiratul ihram dilakukan adalah terbuka, menghadap kepada Al-Qiblah, sejajar dengan cuping telinga, dalam berada di atas bahu, dan sebut bersamaan dengan memanjangkan sebutan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Yang kedua. Yang ketiga bermula daripada atas. Allahu Akbar. Terdapat beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang kaifiyah salat meletakkan tangan itu. Satu riwayat mengatakan adalah di atas pusar, di bawah dada. Riwayat yang lain mengatakan di bawah pusar. Posisi tangan adalah seperti mana saya jelaskan, dan berada di antara pusar di bawah dada ataupun di bawah pusar. Dalam riwayat yang lain dikatakan juga adalah tepat kepada dada dan dilekatkan ke dalam dada. Tapi yang menjadi pegangan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah antara di atas pusar dan juga di bawah dada, atau dalam mazhab Imam Maliki adalah di bawah pusar, atau mazhab Imam Abu Hanifah. Demi apa yang patut. Nah, itu dari mulai takbiratul ihram. Kita mau interaktif pergerakan atau mau sampai selesai dulu, Bu? Enaknya. Gimana, baik Ustaz aja. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja ya gitu ya. Lalu kemudian saya skip gitu ya. Saya pause. Kita gunakan mata ini, tengok kepada apa? Tengok kepada hadapan, tengok kepada bawah, ataupun tengok kepada apa?
kalau kita salat di Ka'bah, di Masjidil Haram, maka kalau kita nampak kepada Al-Ka'bah, mata kita melihat kepada Al-Ka'bah dengan penuh mentakzimkan kepada Al-Ka'bah. Tetapi bila mana salat di tempat yang kita tidak nampak kepada Al-Ka'bah, maka kita melihat kepada maudhi' as-sujud. Tempat kita sujud, itulah mata melihat ke tempat sujud. So, posisi tangan ketika ruku adalah tepat di atas lutut dan jari-jari lurus ke bawah. Kalau diangkat, dia menghadap kepada Al-Qiblah. Ini baru posisi telapak tangan ketika ruku. Yang kedua adalah posisi badan kita ketika ruku dengan leher kita adalah sejajar. yakni kalau kita berada dalam keadaan ruku' adalah berada dalam keadaan kalau diletakkan sesuatu di atas belakang kita, maka tidak akan jatuh sesuatu itu karena badan kita adalah datar dan rata. Yakni seperti ini. Posisi kaki ketika berdiri itu, baik dalam keadaan berdiri ataupun ruku', tidaklah terlalu lebar, tidaklah rapat seperti ini. Adalah merupakan perkara yang di luar sunnah kalau seseorang salat kakinya rapat seperti ini. Tidak pun juga terlalu terbuka. Hendaklah dia sederhana, yang agaknya kalau diukur dengan satu jengkal itu adalah sudah mencukupi seperti ini. Bangkit daripada ruku' dengan sebutan Sami Allahu liman hamidah, bersamaan juga sebutan Sami Allahu liman hamidah bersama dengan gerakan dan tangan sampai kepada atas Sami Allahu liman hamidah. Tangan disunnahkan turun ke bawah. Posisi sujud seseorang bila mana sujud adalah jari-jari atau batin daripada jari-jari itu adalah menghadap kepada Al-Qiblah. yakni karena kaki bukan berdiri seperti ini sahaja, tetapi ditekan sehingga jari-jari kaki itu menghadap kepada Al-Qiblah. Bila mana mampu keseluruhan jari-jari sampai kepada jari kelingking adalah afdal. Tapi kalau tidak, walaupun sudah satu jari, itu sudah memadai untuk mendapatkan sahnya as-sujud bila mana batin daripada jari-jari kaki ini adalah menyentuh kepada tanah. Yang tidak diperbolehkan adalah bila mana posisi kaki seperti ini. Yang menyentuh kepada tanah itu adalah kuku atau zahir daripada jari-jari. Tidak, tapi butunul asabi', batin atau bagian belakang daripada jari-jari kaki. Walaupun hanya sekedar ibu jari sudah memadai, tapi afdalnya adalah seluruh jari-jari kaki itu adalah ditekan ke bawah sehingga seluruh jari-jari ini menghadap kepada Al-Qiblah, kanan dan juga kiri, lutut dan juga tangan. Posisi tangan bila mana sujud adalah berada di tanah menghadap kepada Al-Qiblah, sejajar dengan jatuhnya atau sejajar dengan bahu kita, yakni seperti ini dan juga seperti ini. Posisi tangan menghadap kepada Al-Qiblah, kalau ada sesuatu yang jatuh daripada bahu kita akan jatuh kepada tangan kita, yakni bukan tangan itu melirik ke kanan ataupun berhadapan seperti ini, tidak, tetapi menghadap kepada Al-Qiblah. Hukum hidung menyentuh kepada tanah adalah perkara yang sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini posisi sujud, jari-jari menghadap kiblat dan kaki berdiri seperti ini, tangan menghadap kiblat, dahi menyentuh kepada tanah, tak boleh ada penghalang kepada dahi. Baik itu imamah, songkok, serban adalah tak boleh menjadi penghalang, kecuali serban itu diletakkan sebagai sejadah, maka adalah diperbolehkan. Dalam sujud tidak boleh sujud di atas sesuatu yang terangkat bersama dengan tubuh badan kita. Posisi yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir. Duduk di dalam salat ada dua jenis duduk. Yang pertama adalah jalsatul iftirash, yakni posisi seperti ini, yakni bahagian belakang kita duduk di atas telapak kaki bahagian kiri, sementara kaki kanan
dan jari-jarinya tetap menghadap kepada al-qiblah seperti ini. Duduk seperti ini disunnahkan pada tahiyat awal, pada duduk di antara dua sujud, dan juga duduk istirahat. Dalam 3 kaifiyah atau setiap duduk yang tidak ada salam setelahnya, maka disunnahkan duduk iftirash seperti ini. Apakah iftirash? Duduk di atas telapak kaki kiri sementara kaki kanan berdiri tegak. Adapun duduk yang kedua namanya duduk tawarruk, yaitu duduk pada saat seseorang setelah duduk itu akan salam. Maka posisinya berbeza. Kaki kiri masuk ke dalam dan kita duduk terus menyentuh kepada tanah, sementara posisi kaki kanan adalah tetap seperti ini, jari-jari menghadap kepada al-qiblah. Tidak seperti ini ataupun tidak pun seperti ini. Duduk seperti ini juga tidak termasuk daripada yang disunnahkan di dalam as-salah, yang kalau seseorang duduk seperti ini bukanlah dikatakan salatnya itu terbatal, akan tetapi tidak melakukan sunnah di dalam as-salah. Dalam tahiyat akhir adalah duduk dalam keadaan jari kaki kanan menghadap kiblah, kaki kiri masuk dalam, dan juga bahagian belakang ini duduk menyentuh kepada tanah. Posisi tangan ketika berada dalam keadaan at-tahiyyat adalah baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, jari-jari kiri berada pada bahagian lutut paha kiri dan jari-jari kanan berada dalam keadaan digenggamkan seperti ini, kecuali 2 jari, jari telunjuk dan juga jari atau ibu jari. Jari telunjuk dan juga ibu jari. Cara yang digalakkan atau disunnahkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i adalah bila mana seseorang itu ingin mengangkat ataupun at-tahiyat, katalah tahiyat awal atau tahiyat akhir, posisi telapak tangan kiri berada tepat pada lutut, telapak tangan tepat juga berada pada lutut, 3 jari daripada tangan kanan digenggamkan, kecuali ibu jari dan juga jari telunjuk yang berada dalam posisi seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Bila mana sebut illallah, barulah tangan atau jari-jari telunjuk ini diangkat dan jari atau ibu jari berada di dalam 2 keadaan. Boleh seperti ini, yakni menyentuh kepada jari telunjuk di bawah, ataupun boleh seperti ini, yakni menyentuh kepada jari yang tengah. Posisi ibu jari boleh menyentuh jari tengah, atau posisi ibu jari boleh menyentuh kepada jari telunjuk. Ini posisi kepada ibu jari. Adapun jari telunjuk berada dalam keadaan diangkat, tidak terlalu diangkat seperti begini, ataupun tidak lurus tetapi menunduk ke bawah sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah, atau begini atau begini. 2 kaifiyah ini adalah ada di dalam cara melakukan at-tahiyyat. Perlukah seseorang menggerakkan jari-jarinya ketika berada dalam keadaan tahiyat awal atau tahiyat akhir? Di dalam hadis ada 2 riwayat disebutkan kalau baginda Rasulullah tidak menggerakkan, dan dalam riwayat yang lain diberitahukan kalau Rasulullah menggerakkan. 2 riwayat ini zahirnya bertentangan, tetapi pada hakikatnya tidak bertentangan. Maksud daripada tidak menggerakkan dalam riwayat yang pertama adalah tidak menggerakkan berkali-kali. Maksud daripada menggerakkan dalam riwayat yang kedua adalah menggerakkan sekali, yakni menggerakkan dalam bahasa Arab itu yuharriku. Yuharriku difahami dengan 2 makna. Makna yang pertama, menggerak-gerakkan.
Kalau menggerak-gerakkan, ini yang dipakai oleh sebahagian pandangan yang mereka bila mana tahiyat menggerakkan berkali-kali. Disebabkan memahami hadis itu dengan fahaman menggerak-gerakkan, maknanya lebih daripada sekali. Yang memahami hadis itu menggerakkan sahaja, maknanya sekali sahaja, daripada atas daripada bawah ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah, maknanya dia juga pun menggerakkan. Maka dalam hal ini, dalam mazhab Imam Syafi'i, yang menjadi pegangan adalah menggerakkan sekali sahaja, juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana selesai daripada at-tahiyyat fil alamin innaka hamidum majid, disunahkan seseorang tidak terus salam, tapi bagi ruang sedikit. Fil alamin innaka hamidum majid. Bila mana nak mengucap assalamualaikum warahmatullah, yakni setelah sebutan kum baru menoleh ke kanan, dan setelah sebutan kum baru menoleh ke kiri, tapi tidak bersamaan dengan sebutan assalamualaikum, adalah tidak menepati kepada sunnah. Dan juga tidak perlu kita menggerakkan kepala berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gerakan ini bila mana 3 kali berturut-turut akan menyebabkan batalnya salat seseorang, karena perkara membatalkan salat adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi cara salam yang benar, assalamualaikum warahmatullah, kembali kepada kiblat balik, assalamualaikum warahmatullah, tidak pun daripada kanan terus menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, kembali kepada kiblat, assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati daripada dada bergerak ke kanan atau dada bergerak ke kiri, yang boleh menyebabkan, mungkin kalau bergerak sebelum salam itu sempurna, akan menyebabkan batalnya salat tersebut. Kalau seseorang menyebutkan assalamualaikum, batal salat seseorang disebabkan berpaling daripada kiblat sebelum dia keluar daripada as-salat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan solat kita solat yang sempurna dan tergolong orang-orang yang mendirikan as-salah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu kira-kira yang kita pelajari pada kesempatan pada minggu lalu, yang dipraktekkan tadi oleh salah satu narasumber atau salah satu ustadz atau habib terkait dengan tata cara sholat yang kita pedomani mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oke, selanjutnya saya mungkin membuka sesi interaktif ya, tanya jawab untuk praktek sholat ini. Ada yang ingin mulai bertanya, ibu-ibu atau akhwat? Tanya. Ya, silahkan. Yang pertama yang saya tanyakan adalah apakah Mungkin nama dulu, biar ya Ustaz. menyebutkan nama dulu mungkin. Oh, saya Ainul Hidayah Ustaz. Ya, silahkan. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah apakah ada perbedaan di sholat wanita dan pria? Terus yang kedua, bolehkah kita sholat di atas kasur, Ustaz? Oh iya. Terima kasih. Ada lagi yang ketiga, Ustaz, mengenai dari video barusan, dari materi barusan itu, saya pernah sebelum sholat itu, karena saya punya pengalaman bekerja di Malaysia, dan orang-orang Malaysia itu, saya juga nggak paham pasal mereka apa, tapi mereka itu sebelum sholat, mereka nunduk dulu gini, Ustaz, habis itu baru salam, habis itu nunduk lagi, baru salam. Maka dari itu saya tuh niru mereka tanpa bertanya terlebih dahulu, gitu, Ustaz. Oke. Makasih. Sama-sama dari Ibu atau Mbak Ainul Hayati ya. Bentar, saya catat dulu pertanyaannya.
Yang pertama adalah perbedaan antara tata cara sholat pria dan wanita. Yang kedua adalah apa tadi ya? Yang kedua, mereka sholat di atas kasur. Oh ya, siap. Sholat di atas kasur. Dan yang ketiga, ini apa namanya, menundukkan kepala ya. Ya, sebelum Kepala sebelum salam. Ya, baik pertama atau kedua. Oke. Wah, sebentar, saya sepertinya ada paket datang. Saya ambil dulu ya, Bu, di depan. Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, Ustaz. Yang pertama, tentang perbedaan sholat pria dan wanita. Dalam beberapa kitab klasik, ya, termasuk kitab Fikih Fathul Mu'in, itu disebutkan ada beberapa poin perbedaan sholat antara pria dan wanita. Secara garis besar, pertama adalah dalam praktek takbiratul ihram. Ya, mungkin ini kita sudah sama-sama mafhum sekali. Kalau laki-laki itu seperti dalam praktek video yang saya share barusan, ini mengangkat tangannya ya setinggi inilah apa namanya telinga, dan telunjuknya pas di telinga. Tapi kalau perempuan tidak, jadi lebih rendah lagi, gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, jadi lebih rendah, lebih rapat. Ini kalau perempuan, ya, jadi tidak nanti ngikutin yang di video. Nah, ini apa namanya terlalu tinggi, tapi tangannya rapat ke apa namanya ke bagian tubuh, ya. Dan ini nanti juga ikut telapak tangannya pun tidak melebar. Jadi dari mulai tangannya ini di sini. Kalau dalam bahasanya ulama itu dalam kitab fikih tersebut, ya, kalau laki-laki takbiratul ihram itu bagian bawah ini apa namanya ini lengan, ya, maaf, ini bagian lengan itu ya bisa dilewatin sama anak kecil, kira-kira begitu. Tapi kalau bagian perempuan tidak, ini harus nempel ke bagian tubuh, nah, gitu. Jadi bedanya di situ. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pada saat itu nanti setiap apa namanya takbir, ya, seperti itu. Jadi ada takbiratul ihram, ada nanti takbir qiyam, ya, dari mulai ruku kan berdiri itu takbir juga, dan seterusnya. Jadi beberapa takbir. Kemudian yang kedua dalam kondisi ruku. Ya, kalau kondisi ruku itu apa namanya nanti bagian perempuan itu juga lebih merapatkan apa namanya lengannya ke bagian tubuhnya. Nah, yang ketiga pada kondisi sujud. Nah, ini kalau sujud tadi kan kita lihat apa namanya kalau laki-laki itu merenggangkan setidaknya apa namanya dua sikunya keluar bagian tubuh. Ya, ini kan nanti sejajar antara tangan dan pundak dalam posisi sujud, tapi kedua sikunya itu agak melebar. Nah, kalau perempuan, nah ini nanti agak menyempit, menempel ke bagian apa namanya tubuh. Ya, intinya sebetulnya bagaimana kemudian wanita itu dalam kondisi sholat
itu tetap menutup bagian anggota tubuhnya yang sensitif. Perbedaannya lagi nanti kalau sudah masuk praktek berjamaah. Nah, ini yang juga membedakan. Nah, contohnya adalah ketika seorang imam itu salah melakukan gerakan sholat, ya, misalkan baru sujud 1 kali, ya, itu langsung berdiri, ya, belum 2 kali sujud 1 rakaat, ya, kan salah, dan itu harus diperbaiki salahnya, nggak boleh dibiarkan gitu ya. Ada salah yang boleh dibiarkan, ada salah yang nggak boleh dibiarkan. Nah, kalau laki-laki cara mengingatkan, memberitahu imamnya dengan mengucapkan kata subhanallah yang terdengar oleh imam. Tapi kalau perempuan tidak boleh dengan cara seperti itu, cukup dengan menepukkan tangan semacam ini, ya, itu sebagai tanda bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh imam. Jadi ini yang sedikit banyak nanti membedakan antara tata cara sholatnya laki-laki dan tata cara sholatnya perempuan. Kalau selain itu tidak ada tidak ada perbedaan lagi. Nah, yang berikutnya, bagaimana sholat di atas kasur? Oke, ya ini kalau saya dulu waktu kecil ya senang juga sholat di atas kasur ya, karena ya empuk lah gitu. Sholat di atas kasur itu bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Artinya gini, bukan kalau orang sholat di atas kasur kemudian sholatnya tidak sah, itu juga bukan. Ya. Tetapi juga bukan sesuatu yang boleh lah. Bukan juga sesuatu yang boleh. Ya. Hukumnya kalau bisa dibilang makruh, gitu ya. Apa sih alasan kemakruhan sholat di atas kasur? Para ulama menyampaikan bahwa tempat sholat itu adalah tempat yang yang kaku, ya, atau statis. Ya. Tidak baik sholat di tempat yang empuk, bahasanya begitu, empuk, atau yang bisa membuat orang sholat itu menjadi tidak tenang. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kita sholat di tanah atau di lantai, maka posisi badan kita tenang. Nah, lalu kalau kita sholatnya di kasur, nah ini akan membuat posisi tubuh itu tidak tenang. Ya, karena nanti kita bergerak, ya kasur bergerak, otomatis badan kita pun nanti bergerak. Nah, ini dikatakan bukannya tidak boleh, tetapi makruh hukumnya. Ya, kalau dikerjakan tidak membatalkan sholatnya, gitu saja. Tapi kalau dikerjakan, ya bukan boleh, tapi makruh hukumnya. Nah, ini nanti sama lah dengan sholat di atas kapal gitu ya, itu nanti sama hukumnya makruh. Cuma kalau di atas kapal tidak ada waktu lagi, ya otomatis harus sholat di atas kapal gitu ya, karena kalau kapal kan di laut ya sama-sama ibaratnya tingkat ketenangannya itu juga rawan gitu ya. Nah, itu sholat di atas kasur. Oke. Nggak membatalkan sholat, ya, tapi tidak baik saja. Nanti kan bisa ketiduran ya kalau sholat di atas kasur, takutnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Ibu atau Ukti Ainul Hidayah, bagaimana menundukkan kepala sebelum salam yang pertama dan salam yang kedua? Oke. Dalam tata cara yang saya baca dari Madzhab Syafi'iyah, itu tidak ada bentuk rukun atau bentuk anjurannya, tidak ada. Jadi posisi kepala untuk salam itu
ya normal seperti biasa, layaknya kita sedang duduk dalam sholat, pandangan kita menghadapnya ke arah sujud yang bagus. Ini yang bagus ya, maksudnya nanti kalau kita menghadap ke depan itu nggak masalah juga, boleh-boleh saja. Tapi yang bagus kita menghadapkan mata ke arah sujud. Berarti kan memang agak nunduk gitu ya. Nah, tapi kalau kita menghadap ke depan itu juga tidak masalah gitu ya. Tapi mata itu ke tempat sujud. Nah, salam ya seperti biasa, lalu kemudian seperti ini saja. Ya, jadi tidak ada bentuk anjuran yang sampai begini, ya itu tidak. Ya, tidak merupakan gerakan yang dianjurkan di dalam sholat. Ya, apalagi menjadi rukunnya sholat. Lalu bagaimana kalau ada yang melakukan seperti itu? Nah, berarti dia melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan dalam sholat atau disebut dengan khilaful aula. Ya, khilaful aula. Ya, apakah membatalkan sholat? Ya, kalau sekedar gerakannya tidak berat dan tidak tidak berturut-turut, ya, 3 kali gerakan yang ringan ya. Kalau gerakan yang ringan tidak berturut-turut sampai 3 kali gerakan, maka tidak membatalkan sholat. Ya, hanya itu nanti mengurangilah keutamaan nilai sholat. Ya, saya rasa kalau yang begini, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu kemudian dia begini, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu begini, nah itu tidak masuk pada gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ya, hanya tidak dianjurkan saja. Saya rasa itu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Ibu atau Mbak Ainul Hidayah. Terima kasih. Silakan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Dengan Halimah, Ustaz. siapa Nur ini? Halimah. Dengan Nur Halimah. Ibu Nur Halimah. Ini biasanya saya manggilnya enaknya Ibu atau Mbak atau apa ya? Apa aja Ustaz, bebas. Oh, Ustaz iya. jangan Bapak. Itu nggak boleh ya. Oke. Ustaz mau tanya Ustaz terkait ini apa kena tuh kan ada yang bilang katanya jidatnya harus kena ke lantai. Katanya jadi bagusnya itu ke sini jidat kita kena lantai atau kalau gini boleh nggak? Apa harus ke belakang diginiin? Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Dengan Ibu Nur Halimah mengenai mukena bagian kepala. Oke. Seperti kita tahu bahwa salah satu hal yang paling penting kita perhatikan dalam sholat adalah posisi sujud dengan memperhatikan 7 anggota tubuh, yaitu ini jidat, kalau bahasanya dahi lah biar enak, kemudian 2 telapak tangan, lalu 2 lutut kaki, dan 2 kaki bagian dalam jari-jari. Ya, 2 kaki bagian dalam jari-jari. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentang dahi ini. Ya, dalam sholat, mukena bagian kepala itu bagaimana yang pas? Nah, batasnya, auratnya kita tahu adalah batas tumbuhnya rambut kepala. Nah, ini kalau bagian atas batas tumbuhnya rambut kepala. Jadi minimal sekali kalau ini, tapi saya harus bilang maksudnya batas tumbuh kepala ini dalam kondisi normal. Jadi kalau nanti ada orang yang misalkan rambutnya sudah botak ya kayak profesor, saya berarti ke belakang dong. Nah, ini salah namanya. Jadi harus mengikuti standar orang yang normal. Ya. Kalau yang sudah profesor sudah tidak normal dibilangnya gitu, rambutnya sudah tidak normal. Nah, jadi batas tumbuh rambut kepala yang normal itu bagaimana? Ya kira-kira ini.
gitu kan, ini kita bisa merasakan lah gitu ya. Nah, itu kan batas aurat. Jadi mukena menutupi itu minimal. Nah, adapun misalkan mau turun lagi segini, misalkan ini kan pertengahan jidat misalkan ya, itu tidak masalah. Yang penting tidak menutupi area dahi atau jidat secara keseluruhan. Ya, oke. Jadi kan bisa saja kita menempelkan sebagian kecil daripada jidat atau dahi ya boleh, tapi itu tidak bagus juga. Yang bagusnya kita memaksimalkan area jidat atau dahi untuk diletakkan dalam posisi sujud. Tadi misalkan kalau mau sempurna kan sampai belakang. Nah, ini khawatir, hati-hati dengan batas area tumbuhnya rambut kepala. Karena kalau udah melewati itu, misalkan seperti ini, nah ini bagi wanita sholatnya sudah batal, gitu ya. Kalau bagi pria, saya gitu ya, sholatnya begini ya nggak masalah. Tapi kalau bagi wanita, sholatnya akan batal. Nah, itu jadi yang jelas, yang penting area dahi atau jidat itu ada yang menempel di tempat sujud, baik lantai langsung, baik tanah kalau yang lagi sholat di tanah, atau baik di sajadah, nggak masalah. Seperti itu kira-kira Ibu Nur Halimah. Iya Ustaz. Oh, tadi juga dilihat Ustaz di video bahwa kaki itu nggak boleh terlalu lebar dan tidak boleh merapat. Jadi kira-kira berapa senti kalau di senti? Terus posisi tangan Allahu Akbar perempuan itu di ininya dibuka apa di gini ditutup Ustaz? Atau gini tadi itu gimana? Ininya dirapatin atau ininya semua 5 dirapatin atau gimana? Terima kasih. Iya. Oke. Jarak, saya catat dulu, jarak antara kaki ketika berdiri. Kedua, posisi telapak tangan wanita ketika takbir. Ya. Nah, jarak antara kaki dalam sholat itu tadi dijelaskan tidak nempel. Ini kalau ibaratnya kaki begini tidak nempel, tapi juga tidak bahasanya ini mengangkang ya bahasanya. Ya, tidak terlalu jauh kaki kanan dan kaki kiri. Sedang-sedang saja seperti layaknya kita berdiri biasa. Ya, seperti layaknya kita berdiri biasa. Tapi kalau tadi dalam video itu dia memberikan semacam ukuran ya, tapi bukan bentuknya dalam hitungan sentimeter, cuma ukurannya adalah jaraknya 1 jengkal kira-kira. Ya, kira-kira 1 jengkal. Nah, 1 jengkal inilah kemudian yang kita bisa beri ruang antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini yang terkait dengan jarak antar satu kaki kanan dan yang kaki kiri. Gitu ya. Nah, ini laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, itu sama berdirinya. Kemudian terkait yang itu ya, posisi telapak tangan ketika takbir ihram. Nah, ini bagaimana ya? Seperti ini ya, artinya kan kalau laki-laki, kalau posisi tetap jari-jarinya yang bagusnya menempel baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi menempel. Cuma kalau laki-laki lebih tinggi diangkatnya sampai kalau bisa dibilang nanti jari jempolnya itu setinggi telinga. Ini laki-laki. Nah, kalau perempuan seperti ini. Tapi tetap upayakan tetap menghadap kiblat gitu ya. Karena ada nilai tersendiri dalam takbiratul ihram itu tangan menghadap kiblat ya. Selain tadi ya, pertama kan membuang ke belakang, nah tangannya juga menghadap masih ke kiblat. Walaupun ya tidak bisa begini seperti laki-laki, tapi masih ada yang menjorok ke kiblat. Karena itu salah satu nilai substansi daripada takbir ihram. Ya, kalau posisi jari-jarinya yang 4 ini ya menempel. Ya, ini baik laki-laki perempuan bagusnya menempel ya. Kalau begini ya nggak apa-apa, cuma
apa ya kalau gini kayak bukan takbiratul ihram nanti. Yang berikutnya silahkan. Mungkin saya mengulang yang di... Oh ya, silakan. Siapa nih suaranya? Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu. Mewakili teman siapa ini? Ibu cantik, udah biar sendiri. Oh, baik, siap. Ini. Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Oh, iya, silakan. Maaf, saya mau bertanya. Iya, silakan Ibu. Itu apa? Itu anak turun ke mana? Itu kalau kunut itu kan ada yang subuh itu kan ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Iya. Nah, terus kalau yang terbiasa pakai kunut dan lupa kunut gitu loh. Itu sholatnya diulang apa sujud sahwi? Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, ini dengan Supartini. Ibu Supartini ya. Oke. Kunut sholat subuh ya, misalkan. Ya, kunut sholat subuh di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala hukumnya tidak sampai menjadi rukun. Artinya bukan sesuatu yang harus, yang wajib dilakukan di dalam sholat subuh. Oke, jadi itu yang pertama. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika seseorang lupa kunut, lupa kunut sholat subuh. Ya, ini biasalah, saya juga sering lupa, apalagi kalau sholatnya sendirian lupa, tapi kalau sholatnya berjamaah nggak lupa gitu ya. Kalau sholatnya sendirian sering lupanya, ini ya kerugian kalau orang sholat sendirian sebetulnya. Bagaimana kalau misalkan dia lupa kunut dalam sholat subuh, apakah sholatnya batal atau tidak? Ya, maka sesuai dengan kaidah di awal, ketentuan di awal, karena kunut itu bukan rukun dan yang harus atau wajib dilakukan, maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tetap sah, ya, walaupun dia lupa untuk membaca doa kunut. Nah, konsekuensinya bagaimana? Kalau tadi disinggung apa tuntut untuk melaksanakan sujud sahwi atau bagaimana? Ya, karena kunut ini bukan rukun, bukan yang wajib, tetapi masuk pada perkara yang dianjurkan atau sunnah. Bahkan sunnahnya ini disebut sebagai sunnah muakkadah atau yang kita kenal sebagai sunnah yang sangat dianjurkan atau sesuatu yang sangat dianjurkan. Maka konsekuensinya jika kita terlupa untuk melaksanakan doa kunut dalam salat subuh, maka kita dituntut, tapi bukan diwajibkan juga ya, dianjurkan juga untuk melaksanakan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ya, nanti dilakukan sesaat sebelum kita salam gitu ya. Jadi sudah tahiyat, nah mau salam kita sujud sahwi 2 kali sujud. Jadi kunut sekali lagi bukan rukun, bukan sesuatu yang wajib. Jadi kalau lupa kunut jangan ngulangin sholat ya, karena ada juga orang yang kalau sholatnya nggak kunut dia ngulangi sholat gitu ya. Kebiasaan gitu kan. Biasanya tuh kan sudah subuh kan kunut lah, nggak tahu-taunya tuh lupa gitu, jadinya kan nggak tahu harus gimana gitu. Ya,
Ada juga kawan saya yang ngerti kalau kunut itu bukan rukun, ya bukan wajib, tapi kalau dia sholat nggak ada kunut subuhnya, dia ngulang sholat lagi gitu. Ya ini tidak pas ya, karena pengulangan sholat dengan alasan karena tidak melakukan perkara yang sunnah itu tidak tepat gitu ya. Karena sholat ya nggak ada aturan sholat itu bisa dilakukan 2 kali gitu ya. Saya subuhnya 2 kali, ya itu nggak ada aturannya juga, nggak boleh kalau bisa dibilang gitu. Kecuali ada alasan-alasan tertentu, nanti ada bagaimana orang itu kemudian boleh atau bahkan dianjurkan untuk mengulangi sholat yang sudah dilakukan. Kira-kira jawaban dari saya tentang ya. Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Maaf Pak siapa? Ustadz, dengan Ibu Heni, saya mau iya. bertanya, tapi ini Silahkan. luar dari sholat Pak Ustadz. Oh boleh, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak saya nanti kirim WA ke Bu Rusmi. Ya gini Pak Ustadz, teman saya punya, karena dia kerja di sini punya uang. Nah terus tetangganya dia butuh uang, tapi dia punya sawah, jadi teman saya minjamkan uang. Nah, teman saya disuruh garap sawahnya. Itu hukumnya gimana, Pak Ustadz? Apakah itu riba atau gimana? Ya, baik. Meminjamkan uang dengan menggarap sawah. Ya. Kalau tidak salah, nanti saya koreksi, saya baca-baca ulang ya terkait dengan ini masuk pada kajian akad di dalam fikih ya. Saya tidak tahu apakah ini nanti ada materi khusus yang akan disampaikan dalam program MPO ini atau tidak. Tapi ini masuknya dalam praktek akad atau dalam bab muamalah. Ya, nanti bab muamalah itu ada jual beli, ada sewa, ada lain sebagainya. Nah, terkait dengan masalah yang dipertanyakan oleh Ibu Heni, bagaimana jika seseorang minjam uang kepada orang lain, ya, lalu kemudian ia memberikan hak olah sawah yang ia miliki kepada si peminjam tersebut. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya, jadi gini, ini nanti bisa masuk pada bab tentang saya lupa ya istilahnya, pegadaian. Saya lupa istilah Arabnya, tapi itu ada dibahas di dalam bab muamalah jual beli ya, itu pegadaian. Jadi bagaimana seseorang meminjam uang kepada pihak lain dengan cara ia memberi agunan kepada si peminjam. Ya, ini kan nanti samalah ibu-ibu punya emas, punya mobil dan lain sebagainya, ingin minjem uang, nanti kan menyerahkan barang tersebut ya. Selama nanti proses peminjaman itu belum dilunasi, berarti barang itu berada di tangan peminjam atau pihak pegadaian. Ini nanti bisa masuk ke sana. Jadi akadnya nanti jual beli. Aduh, saya lupa nama istilah Arabnya, tapi ini jual beli. Apakah itu diperbolehkan? Ya, diperbolehkan sekali. Ya, jadi dalam proses waktu peminjaman tersebut, di mana si peminjam itu diberikan hak olah sawah oleh pemilik sawah, ya maka boleh itu nanti mereka memanfaatkan sawah tersebut untuk ditanam atau lain sebagainya. Nah, adapun nanti terselip akad tentang bagi hasilnya,
itu bisa dibicarakan. Jadi nanti antara pihak peminjam uang dengan pihak yang kedua nanti saling berbagi hasilnya, itu diperbolehkan karena tadi sifatnya akadnya sudah seperti itu. Seperti itu Bu Hendy kira-kira. Oh iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz pencerahannya. Teman saya udah ini gitu. Berarti Ya. diperbolehkan gitu ya Pak Ustadz. Iya, tidak masalah gitu kan. Iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz atas pemberitahuannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti kalau ada koreksi saya sampaikan. Iya Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Saya Mbak Isma, Pak Ustadz. dengan Mbak Isma. Isma. Oke. Mau tanya Pak Ustadz Silakan. masalah wudhu. Iya. Masalah wudhu yang Pak saya di sini sering mendapati teman-teman ya yang wudhunya itu kan di tempat umum. iya. Terus dia itu wudhunya itu belum selesai, tapi sambil ngobrol gitu. Oh iya. Ya, Oke. pertanyaannya, ya, yang pertama, apakah boleh ketika dalam wudhu sambil ngobrol? Iya. Terus yang kedua, nah ketika membasuh karena di tempat umum ya Pak Ustadz, Iya. jadi kita di sini itu selalu membawa botol aqua untuk air untuk membasuh kaki gitu. Betul. Ya membasuh kaki. Jadi kan karena kan di keran wudhunya itu, jadi kan nggak bisa dinaikkan ke atas gitu. Kalau dinaikkan kan di sini suka dimarahin gitu. Iya, betul. Nah, si botol aquanya itu kan dikasih air, terus dia itu masuk ke dalam toilet gitu ya, ke dalam. Jadi tanpa di sela-sela jari-jari kakinya itu, jadi cuma diguyur air dari atas mata kaki sampai ke bawah. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah boleh wudhu semacam itu? Tapi kita kan tidak tahu ya di dalam kloset itu apa masih terdapat najis atau tidak. Kalau airnya itu terpercik ke situ ke kaki gitu. Ke kaki atau ke pakaian ya. Iya gitu, tanpa di sela-sela gitu kakinya tuh tidak dibasuh, jadi cuma diguyur aja dari atas mata kaki sampai ke bawah gitu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ya dari Mbak Isma. Gitu, Pak Ustadz. Betul ya? Iya, gitu Pak Ustadz, betul. Yang pertama, ngobrol saat wudhu. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat, ngobrol batal hukumnya atau batal sholatnya. Tapi kalau wudhu, ngobrol itu tidak batal wudhunya. Ya, jadi wudhu itu kalau sambil ngobrol tidak membatalkan wudhunya. Tetapi ya sekali lagi itu sesuatu yang dimakruhkan di dalam wudhu. Ya. Jadi kalau kalau ngobrol kan bukan sesuatu yang penting ya, saya rasa ya. Ya ngobrol lah, kalau ngobrol kan bukan hal penting ya. Kecuali kalau memang ada ada hal yang sangat penting, darurat sekali, maka dalam wudhu, tengah-tengah wudhu kita berbicara itu nggak masalah. Misalkan kita lagi wudhu, kemudian di depan kita ada kawan dan ada sesuatu yang membahayakan kawan kita, lalu kita ngomong gitu, awas, atau minggir atau lain sebagainya lah. Nah, itu tidak makruh. Ya, tapi kalau ini kan tadi pertanyaannya ngobrol ya. Kalau ngobrol saya rasa ya bisalah ditunda nanti setelah
wudhu baru ngobrol gitu ya. Tapi kalau tadi kan tidak bisa ditunda-tunda, harus diucapkan saat itu juga. Nah, jadi wudhu saat ngobrol tidak batal, tetapi hukumnya makruh. Gitu. Yang berikutnya membasuh kaki saat wudhu. Tadi diceritakan bahwa saat berwudhu dan di tempat yang kemudian tadi agak konteksnya entah sulit atau memang tidak melakukan ya basuhan untuk kaki ketika disirami air. Ya. Jadi yang saya harus tegaskan adalah wajah dan tangan kemudian kaki itu bahasanya rukunnya adalah dibasuh. Sedangkan kepala itu bahasanya atau caranya cukup diusap, ya, diusap. Nah, perbedaannya adalah kalau dibasuh, selain kita bahasanya membasahi kepala, tangan, dan kaki, kita juga harus meratakannya dengan cara membasuh pakai tangan, ya. Dan ini harus secara menyeluruh, ya. Ini wajah yang menyeluruh, seluruh wajah sampai bagian mata, dan bawah sini. Karena ini bagian di bawah di bawah dagu ini masih termasuk bagian yang harus kita basuh dalam wudhu. Jadi makanya kalau ulama kita mengajarkan yang jempol ini begini sampai ketemu jempol, itu kira-kira. Nah, yang kalau punya jenggot tapi jenggotnya nggak tebal harus begini kan, sampai air itu terkena kulit. Ya, jadi bukan kena jenggotnya. Kalau jenggot itu diusap itu sunnah, tapi yang harus kena air dan dibasuh adalah kulit. Nanti beda kalau jenggotnya tebal ya cukup dia begini itu cukup. Nah, termasuk nanti tangan sampai kedua siku, nanti kaki sampai kedua mata kaki. Nah, pertanyaannya tadi adalah menarik, bagaimana kalau ketika membasuh kaki hanya mengalirkan air saja dari botol ke kaki dari atas, entah dari betis atau pas mata kaki, apakah itu cukup disebut sebagai wudhu? Jawabannya tidak. Ya, karena caranya membasuh itu adalah dengan yang membasuh. Jadi begini modelnya. Ya, walaupun nggak harus nggak harus remes-remes ya, pokoknya dibasuh. Nah, termasuk tadi sela-sela jari pun harus dibasuh, walaupun sekedar memasukkan lalu seperti ini. Ya, itu sudah namanya membasuh. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Memang yang saya temukan ya di beberapa tempat, khususnya tempat umum yang memang saya lihat praktek wudhu orang-orang yang belum memahami secara detail wudhu itu seperti itu, nanti banyak kurang pasnya di situ. Termasuk tangan, ya begini aja jadinya, pakai keran, tangannya cuma ditaruh di bawah keran tanpa diberikan basuhan. Ini juga tidak memenuhi tata cara wudhu yang paling standar. Ya, jadi belum sah wudhunya. Nah, termasuk tadi kaki. Jadi kepala, tangan, dan kaki itu bukan dibasahi saja, tapi juga dibasuh. Basuh bagaimana? Beginilah namanya orang membasuh. Berbeda dengan sebagian kepala, itu namanya diusap. Ya, mashul ra'si, ya mengusap kepala. Nah, jadi ya cukup air itu ada di jari tangan, lalu ditempelkan begini saja, sudah cukup. Itu namanya mengusap, bukan membasuh. Nah, kepala itu apa? Kepala itu ya bisa rambut,
bisa bagian depan yang ini nih, yang sudah masuk kepala itu ya, itu sudah bisa. Ya. Atau yang paling afdol kalau laki-laki sampai ke belakang dibalikan lagi ke depan. Nah, itu tentang pertanyaan yang pertama ya. Jadi kalau cuma mengalirkan air itu wudunya belum sah. Ya nanti kesana-sananya ya berarti dia belum suci, sholatnya pun tadi belum memenuhi syaratnya ya tidak sah. Kalau sudah tahu, kalau yang kemarin belum tahu, berarti tetap sah sholatnya. Ya, kalau yang kemarin, oh saya kemarin seperti itu, karena memang belum tahu, maka tidak masalah. Artinya sholat-sholat yang kemarin tidak perlu diulang atau dibagaimanapan. Ya cukup sudah itu yang namanya enaknya orang belum tahu, tidak tahu ya begitu. Tapi karena sudah terlanjur tahu, ya berarti ke depannya itu harus memenuhi standar. Ya, jadi membasuh itu ya caranya begini, bukan mengalirkan air. Ya, gitu. Kemudian yang ya itu ya. Tadi disinggung juga, terima maaf ya, dari pertanyaan kedua itu tentang membasuh kaki, disinggung juga bagaimana kalau di tempat toilet yang kita belum memastikan kesuciannya, gitu kan ya pertanyaannya ya. Ya, Gitu, oke. Betul ya, Mbak ya. Ustaz, iya. Ya. Nah, ini masalah Iya, betul. dan masalahnya cukup berat atau cukup besar sekali ya, karena gini. Memang yang namanya najis itu adalah sesuatu yang zahir, kelihatan. Ya, najis zahir kan yang kelihatan ya, kotoran manusia, baik itu yang sifatnya cairan atau padat ya kan kelihatan. Itu najis-najis yang lain yang kelihatan. Jadi selama najisnya tidak ada, maka ya suci tempatnya. Kira-kira seperti itu ya. Selama najisnya tidak ada, berarti tempatnya suci. Gitu. Jadi misalkan kita datang ke suatu tempat, rumah orang, lalu kemudian dikasih tempat sholat di kamarnya, ya sudah, selama misalkan nggak ada sejadah ya, langsung diubin, kita kan nggak tahu ya ini ubinnya suci atau tidak. Ya selama kita lihat tidak ada najis di situ, berarti suci dan boleh kita melaksanakan sholat di situ. Artinya tidak ada najis. Nah, jadi permasalahan adalah ini tempatnya adalah tempat najis. Karena toilet. Ya, toilet itu ya tempatnya najis. Bagaimanapun ya bentuk toilet, mau yang sebesar apapun kayak toiletnya orang kaya, yang namanya toilet itu ada tempat najis. Maka hal yang harus kita lakukan adalah memastikan tempat itu suci dari najis. Itu ya. Jadi kalau misalkan saja gini ya, ini saya ambil contoh, misalkan saja, kalau kita punya toilet di rumah sendiri, ya, maka kita bisa memastikan toilet itu betul-betul suci dari najis. Contohnya ya dengan menyiram area sehingga najis itu terbawa oleh air. Dan kalau sudah kita siram area itu sehingga bahasanya najis-najis itu terbawa oleh air, maka toilet itu sudah suci. Sehingga misalkan kita melakukan aktivitas wudu pakai keran atau lain sebagainya, dan nanti ada cipratan air yang mengenai tubuh kita, pakaian kita, maka itu sudah tidak dihukumi wajib najis. Kenapa? Karena kita sudah berusaha untuk menghilangkan najis dari tempat tersebut. Nah, kalau di tempat umum, ya itu nanti konsekuensinya bagaimana kita punya cara usaha untuk menghilangkan najis tersebut. Makanya ini kan kalau di luar negeri memang kan budaya orangnya berbeda-beda ya Bu ya. Kalau di Indonesia kan toilet itu basah, artinya ya boleh disiram lah sembarangan gitu ya.
Kalau di luar negeri Iya, kan kalau di sini harus nggak kering terus. boleh, nggak boleh kita Ini harus membasahi kering, nggak boleh toilet basah. gitu kan. Jadi harus kering. Kalau basah ya malah kita nanti kena masalah gitu kan ya. Nah, harus Iya, hati-hati iya jadinya. betul. Harus hati-hati betul. Kalau memang terpaksa harus di toilet untuk apa tuh membasuh kakinya ya. Tadi kan ceritanya kan apa namanya wudhunya gitu ya. Dan memang harus terpaksa di toilet, ya kita harus hati-hati betul. Iya, Minimal untuk membasuh kakinya itu membasuh kakinya di toilet gitu ya. enggak begitu Pak Ustadz. Jadi Gimana? kan wudhunya itu kan di tempat umum, wudhunya itu kan di tempat umum gitu, Ya, di keran gitu, di keran. Nah, betul. selanjutnya untuk membasuh kaki Kakinya. itu pisah. Jadi dia masuk ke dalam toilet, terus si kucuran airnya itu dimasukin ke dalam lubangnya. Sementara kan kita kan tidak tahu apakah masih terdapat najis apa tidak gitu. Oh, lubang buang Jadi air besar ya? kakinya itu tidak, ya, iya. Oke. Belum. Jadi kakinya itu enggak disela-sela, cuma dikucurin air aja gitu, Iya. tanpa Tanpa dibasuh. Iya, tanpa dibasuh. Jadi cuma dibasahin doang gitu. Ya, itu saya Iya. katakan lagi kembali ke pertanyaan kedua tadi, kalau anggota itu tidak dibasuh berarti belum memenuhi syarat, maksudnya belum memenuhi standar minimal wudhu. Jadi belum sah wudhunya. Jadi bagaimanapun caranya ya kita berusaha di dalam toilet itu untuk apa namanya membasahi dan membasuh kaki kita. Karena ini kan dari ujung jari sampai mata kepala kaki saja. Nah, tadi kan menyinggung berarti pertanyaannya berlanjut ketika kita membasahi mengucurkan air ke kaki dan airnya itu turun ke toilet. Ke dalaman, iya itu ke lubangnya gitu. Ke Jadi lubang sengaja buang air dimasukin ke besar. lubang. Karena kalau 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 di luar nggak menetes boleh. itu kan dimarahin gitu. Ya. Iya, nggak boleh begitu Pak Ustadz. Nah, berarti kita harus betul-betul memastikan cipratan airnya itu tidak menyentuh kembali ke kaki kita. Ya. Jadi ya ibaratnya ini apa namanya? Ini yang kita harus hati-hati sekali. Saya rasa tetap bisa ya, bukan hal yang mustahil ya untuk kemudian kita jaga cipratan air dari apa namanya toilet buang air besar itu. Nanti bisalah dicari cara celah-celahnya bagaimana gitu ya. Kalaupun misalkan nanti dicoba berulang kali dan sulit ya, artinya tetap ada cipratan yang balik ke bagian kaki, khususnya telapak kaki. Lalu bagaimana nih solusi terakhir kita gitu ya? Maka solusi terakhir kita adalah menggunakan tisu basah untuk mengelap kembali bagian telapak kaki yang terkena najis tersebut. Dan itu sudah cukup insya Allah. Ibaratnya tisu basah itu nanti sudah dianggap membersihkan najis yang nempel di telapak kaki kita. Nah, gitu ya Bu Ismi ya. Iya Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khair.